Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang bercerita tentang salah seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadu tentang perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh tetangganya. Jadi orang ini mengadu kepada Rasulullah, dia punya tetangga yang tetangganya ini suka menyakiti dia. Maka kata Rasul SAW, pulanglah anda ke rumah dan keluarkan perabot rumah tangga anda ke pinggir jalan. Maka dia pulang ke rumah dan dia ikuti apa yang dikatakan Rasul SAW. Dia keluarkan perabot rumah tangganya ke pinggir jalan. Maka mulailah orang melihat apa yang terjadi gerangan dengan orang ini. Ada yang bertanya, kenapa kamu keluarkan perabotan rumah tanggamu ini? Kata dia, saya diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Karena tetangga saya suka sekali mengganggu saya. Maka mulailah orang mendoakan kejelekan untuk tetangganya tadi yang suka mengganggunya, menyakitinya. Begitu juga datang orang yang lain bertanya dan melakukan hal yang sama. Mendoakan kejelekan untuk orang tadi yang suka mengganggu tetangganya. Dan banyak orang setiap kali lewat bertanya dan melakukan hal yang sama. Dan hal ini didengar oleh orang tersebut yang suka mengganggu tetangganya. Maka dia pun merasa sempit dadanya. Bagaimana tidak? Didoakan ketidakbaikan atau didoakan kejelekan oleh banyak orang. Maka dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, ya Rasulullah, saya didoakan yang tidak baik oleh orang-orang. Kata Rasulullah, kenapa orang-orang tersebut mendoakan kejahatan, mendoakan ketidakbaikan untukmu? Maka dia mulai mengaku sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga dan saya suka menyakiti tetangga saya tersebut. Dan akhirnya dia keluarkan perabotan rumah tangganya dan orang bertanya dan mendoakan kejelekan untukku. Maka dengan itu Rasulullah SAW pun marah. Kata Rasulullah, wahai anda yang suka mengganggu tetangga, ketahuilah bahwa Allah telah melaknat anda sebelum manusia-manusia itu mendoakan kejelekan untuk anda. Maka sedihlah dia dan mengatakan, ya Rasulullah, saya bertaubat ya Rasulullah dan saya tidak akan menyakiti tetanggaku lagi. Maka Rasulullah pun memanggil orang tersebut dan mengatakan, kembalikan, masukkan lagi perabotan rumah tanggamu karena dia tidak akan menyakiti kamu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ini sebuah kisah yang perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan pelajaran dari kita sekalian, bagaimana bahayanya ketika seseorang menyakiti tetangganya. Konsekuensinya adalah Allah akan melaknatnya. Dan tentunya Allah tidak akan melaknat seseorang kecuali karena dia melakukan dosa besar. Bahkan laknat Allah itulah yang menjadikan manusia-manusia yang lain melaknatnya, mendoakan kejelekan bagi dia. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang kita menyakiti tetangga kita. Di hadis yang lain kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yang tidak beriman adalah orang yang suka mengganggu tetangganya.
Tetangganya merasa tidak aman dari keberadaan dia. Diancam oleh Rasulullah, orang yang suka mengganggu tetangganya dengan statusnya sebagai bukan orang yang beriman. Di hadis yang lain kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dihubungkan oleh Allah antara iman dengan berbuat baik kepada tetangga. Bahwa iman itu tidak hanya sebatas sholat, tidak hanya sebatas puasa, tidak hanya sebatas bersedekah, tapi juga iman itu berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada orang lain, khususnya kepada tetangga kita. Jemaah sholat maghrib yang rahmati Allah, hadis-hadis ini sekali lagi mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang kita menyakiti tetangga kita. Dan menyakiti tetangga ini banyak bentuknya ya. Bisa dengan suara. Kadang-kadang karena kita sedang melakukan aktivitas ya, atau mungkin ini sekarang sedang musimnya bola, kadang-kadang pertandingan bola sampai tengah malam. Ya, silahkan yang mau nonton bola itu urusan pribadi. Mau sampai pagi itu urusan pribadi, tapi jangan sampai suara-suara itu mengganggu tetangga kita. Dengan alasan ini kan TV saya, ini kan hobi saya. Silahkan lakukan hobi Anda masing-masing. Anda bertanggung jawab dengan Allah, bertanggung jawab terhadap diri pribadi. Tapi jangan sampai suara itu mengganggu, apalagi kalau sudah waktunya istirahat. Dikatakan sudah di atas jam 10. Kalau membaca Al-Quran saja kita dilarang mengangkat suara sampai pada waktu-waktu istirahat. Dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan pada bulan Ramadan orang yang mau tadarus silahkan tadarus, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Saya mau tadarus sampai pagi silahkan, itu hak masing-masing. Tidak dilarang baca Al-Quran, kita diperintahkan. Tapi suara itu jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi pada waktu-waktu istirahat. Kita tinggal, katakan kita punya menasah, kita punya masjid. Tetangga kita jam 10, jam 11 mereka sudah istirahat. Kita mau baca Quran tadarus silahkan lanjutkan, tapi pakai mic dalam, jangan mic luar yang dibuat. Berbeda kalau azan, memang pada panggilan, pada waktunya silahkan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau itu hanya hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bukan pada dasarnya ibadah. Ada sebagian orang yang suka bergadang, main gitar, dia punya tetangga, bagaimana? Atau dia punya knalpot Honda yang dia olah, suaranya memekikkan, dia saja sakit telinganya, bagaimana dengan orang lain? Ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah ditanya, ya sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah didatangi seseorang. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang rajin sholat malam? Masya Allah, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi juga dia rajin menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ngomongnya menyakitkan, suaranya teriak-teriak. Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan orang seperti ini. Wa huwa min ahlin nar, dia ini penduduk neraka. Artinya apa? Karena perbuatan menyakiti tetangganya itu dosa besar. Itu menyebabkan dia masuk neraka dulu. Setelah itu dia dikeluarkan dari neraka baru mendapatkan ganjaran dari pahala yang dia lakukan tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi jemaah maghrib yang dirahmati Allah, bahwa interaksi kita dengan tetangga ini adalah perkara penting yang harus kita perhatikan. Jangan hanya memikirkan yang penting saya sholat, yang penting saya baca Quran, yang penting saya sedekah, tapi juga perhatikan bagaimana interaksi kita dengan tetangga kita. Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita, suara kita mengganggu tetangga kita, apalagi ketika itu pada waktu-waktu istirahat. Termasuk aktivitas-aktivitas keagamaan. Kita tidak melarang aktivitas keagamaan, sangat bagus dihidupkan. Tetapi kalau itu sudah pada waktu istirahat, maka sebaiknya gunakan mic dalam, jangan mengganggu ya orang lain. Yang kadang-kadang menjadi masalah adalah aktivitas sampai tengah malam, tapi besok subuh kosong menasah, kosong masjid.
Yang kadang-kadang justru mengganggu yang orang-orang selama ini datang ke masjid. Karena suaranya ribut sampai jam 12 malam. Dia punya anak tidak bisa tidur, dan dia pun tidak bisa tidur, akhirnya besok subuh dia pun terlambat. Alangkah zolimnya kita. Menzolimi anaknya, menzolimi tetangga kita, yang seharusnya dia bisa tidur dengan nyaman, besok dia bisa bangun sholat subuh dengan enak, tapi karena aktivitas kita mengganggu orang lain. Maka sekali lagi, perhatikan ya, kegiatan kita, perhatikan suara kita, jangan sampai mengganggu ya orang lain. Dan juga Rasulullah SAW, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, ketika Allah perintahkan kita berbuat baik kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Selanjutnya kata Allah juga berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Juga kata Allah, berbuat baiklah juga kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Siapa tetangga dekat? Sebagian ulama kita mengatakan adalah tetangga yang satu agama, sama-sama Islam. Saya Islam, dia Islam, ini tetangga dekat. Wal jaridil junub, dan tetangga yang jauh. Siapa tetangga jauh? Sebagian ulama kita mengatakan tetangga kafir. Saya Islam, dia kafir, ini tetangga. Juga kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga kita meskipun dia kafir. Bagaimana kalau ternyata dia Islam? Bagaimana kalau ternyata dia keluarga saya? Kalau dengan tetangga yang kafir saja kita disuruh berbuat baik, maka apalagi kalau tetangga kita adalah tetangga yang Islam, tetangga yang sesama satu agama, sesama satu akidah, maka perlu kita perhatikan. Bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga? Para ulama kita mengatakan, yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk tetangga kita, sebagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kita senang dengan hal-hal yang baik, begitu juga kita lakukan kepada tetangga kita. Kalau kita senang dipanggil dengan panggilan yang baik, maka panggillah, serulah tetangga kita dengan panggilan yang baik. Kalau kita senang dibantu oleh tetangga kita, maka berusahalah kita untuk membantu tetangga kita, dan seterusnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan juga untuk berbuat baik kepada tetangga adalah saling berbagi hadiah, saling berbagi dengan tetangga kita. Rasulullah SAW pernah sering mengingatkan keluarganya, kalau kalian masak, maka perbanyaklah kuahnya, karena kuah itu lebih mudah untuk bisa berbagi. Maka jadikan kita orang-orang yang sering atau rajin berbagi dengan tetangga, ya, makanan, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Jangan sampai hidup bertetangga tetapi tetangga kita tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan fasilitas yang kita miliki. Justru dia merasa tersinggung dari kita, ini menjadi musibah. Ya, maka berusahalah kita bisa berbagi hadiah, berbagi dengan tetangga kita, baik berupa makanan, ya, atau hal-hal apa yang bisa kita berikan untuk tetangga kita. Termasuk kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memberikan kesempatan kepada tetangga kita memanfaatkan fasilitas atau harta yang kita miliki, selama itu tidak merusak atau mengganggu. Rasulullah mengatakan, tidak boleh seseorang melarang tetangganya untuk memanfaatkan dinding rumahnya atau dinding pagarnya. Tentunya selama itu tidak merusak. Kita punya dinding rumah, tetangga kita mau memanfaatkan dinding rumah kita, kata Rasulullah jangan dilarang, kecuali memang kalau dia manfaatkan itu merusak dinding kita atau dinding pagar kita, dia mau manfaatkan silahkan, jangan dilarang selama tidak merusak atau menghancurkan dinding tersebut. Kalau itu tidak merusak, ya, tidak menghancurkan, maka kata Rasulullah jangan dilarang, biarkan dia manfaatkan bagaimana dia bisa manfaatkan hal tersebut. Dan juga fasilitas-fasilitas yang lain, barangkali kita punya tempat parkir yang lebih luas, tetangga kita butuh, maka berikan kesempatan. Bukan malah justru sebaliknya, sebagaimana yang kita dengar di sebagian media, dia punya mobil, tidak punya tempat parkir, jalan dia tutup. Ini jadi musibah. Seharusnya sebaliknya, punya kita yang kita berikan kepada tetangga, bukan fasilitas umum yang kita garap untuk kita menyulitkan tetangga kita. Dan juga kata Rasul SAW, hendaknya kita kepada tetangga memperhatikan tetangga kita tersebut. Apalagi kalau memang tetangga kita itu sedang dalam kondisi musibah. Katakan ada keluarganya yang meninggal. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kepada tetangga, kalau ada tetangganya yang meninggal, tetangga yang bawa makanan. Bawa makanan kasih kepada ahli musibah.
Bukan justru tetangga nuntut orang yang kena musibah untuk menyediakan makanan. Ini musibah. Ya, kata Rasulullah apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu ya'tihi ma yushghiluhum. Kata Rasulullah ketika Ja'far meninggal, Rasulullah ingatkan para sahabatnya, wahai para sahabatku, buat makanan untuk keluarga Ja'far, karena keluarga Ja'far itu sedang ditimpa musibah. Maka berbuat baik kepada tetangga, terutama ketika tetangga kita ada yang tertimpa musibah, kita yang bawa makanan untuk tetangga tersebut, kita yang menyediakan, bukan malah sebaliknya, orang yang tertimpa musibah justru dipaksa atau diminta untuk menyediakan makanan untuk tetangganya. Tentu ini bukan bagian dari berbuat baik kepada tetangga. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada tetangga kita, dan berusaha untuk tidak menyakiti tetangga kita dengan bentuk apapun, yang dengan hal itu insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan kemudahan hidup nanti di akhirat kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.